Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pembuatan tempe dari kacang hijau untuk memenuhi nilai tugas bioteknologi yang diampu oleh Bapak Sefrinus Maria Dolficolo, SSI, MSI. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Priskadium dengan NPM 52190087, yang kedua Yiska Luciana Teloni dengan NPM 52190076, yang ketiga Elfrida Sali Amluki dengan NPM 52190042, dan yang keempat Cirenius Taek dengan NPM 52190065. Yang pertama yaitu dasar teori. Indonesia terletak di iklim tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Curah hujan yang seimbang membuat tanah Indonesia menjadi subur. Aneka jenis tanaman seperti padi-padian, buah-buahan, sayur-sayuran, juga kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau dapat tumbuh dengan baik di tanah Nusantara ini. Para produsen pun berlomba-lomba membuat aneka olahan makanan yang terbuat dari olahan tersebut. Dari bahan-bahan tersebut, khususnya kacang-kacangan, misalnya tempe. Menurut Astawan 2010, tempe merupakan salah satu produk makanan tradisional Indonesia yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanan tersebut dibuat melalui proses fermentasi dari kacang kedelai atau kacang-kacangan lainnya dalam waktu tertentu menggunakan jamu Rhizopus cerevisiae. Tempe juga merupakan jenis olahan makanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak lama dan digemari oleh masyarakat kita. Sampai kini tempe menjadi hidangan sehari-hari setiap rumah tangga. Semua lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota suka mengonsumsi tempe, sehingga tempe merupakan makanan tradisional dapat berkembang secara nasional maupun internasional. Para ahli mengatakan bahwa mutu yang terdapat dalam tempe memiliki kandungan yang tinggi. Tempe kaya akan serat, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Beberapa macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Hidangan makanan sehari-hari yang terdiri dari nasi akan meningkat mutu gizinya bila ditambah dengan tempe. Hingga saat ini bahan utama pembuatan tempe adalah kacang kedelai yang difermentasikan dengan bahan lain, yaitu ragi tempe. Kacang kedelai selaku bahan utama pembuatan tempe mengandung zat gizi yang berguna bagi tubuh dan merupakan sumber protein nabati yang baik. Namun mengingat kejadian yang terjadi, kedelai menghilang dari pasar dan jika harganya pun menjadi sangat tinggi dan tidak terjangkau. Hal ini dikarenakan negara kita masih mengimpor kedelai dari negara lain, misalnya Amerika dan Argentina. Tidak demikian dengan harga jenis kacang lainnya seperti kacang hijau, dibandingkan kacang kedelai yang harus mengimpor dari negara lain. Berbicara tentang kacang hijau merupakan salah satu jenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku pulang-pulangan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber protein nabati tinggi. Kacang hijau bila direbus cukup lama akan pecah dan pati yang terkandung dalam bijinya akan keluar dan mengental menjadi semacam bubur. Kacang hijau masih mudah dijumpai di pasaran. Nilai gizinya pun tak kalah baiknya. Misalnya kandungan nilai gizi fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin C justru lebih baik jika dibandingkan dengan kacang kedelai.
Khasiat nilai gizi yang terkandung di dalam kacang hijau mampu mengatasi berbagai jenis penyakit seperti obat diare. Antioksidannya menghambat penuaan dini untuk kecantikan, juga sebagai obat pelangsing alami, apalagi kacang hijau banyak dijumpai di mana-mana. Hal ini dikarenakan para petani lebih suka menanam kacang hijau dibandingkan kacang kedelai, karena tanaman kacang hijau mampu hidup di lahan kering, tahan lama dan tahan penyakit. Oleh karena itu, kacang hijau sangat cocok jika diolah menjadi makanan yang dapat dimakan sehari-hari seperti tempe. Karena dengan mengolah kacang hijau menjadi tempe tidak mengurangi nilai gizinya yang terkandung dalam kacang hijau tersebut. Selain itu, pemanfaatan tempe dari kacang hijau juga tidaklah sulit, karena proses pembuatan tempe dari kacang hijau ini sama saja dengan proses pembuatan tempe dari kacang kedelai. Melihat potensi yang ada di dalam kacang hijau, yaitu dari segi nilai gizi dan mudahnya kacang hijau dijumpai di pasaran, kacang hijau merupakan tanaman kacang-kacangan yang dapat divariasikan dan sebagai tempe, atau dapat menggantikan peran kedelai yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sebagai bahan dasar pembuatan tempe. Jika suatu saat kedelai sudah susah dijumpai dan merupakan barang langka di pasaran. Oleh karena itu, kami membuat tempe dari kacang hijau. Karena kandungan gizi pada kacang hijau tidak jauh berbeda dengan kacang kedelai. Baik, yang berikutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, alat. Alat yang kita gunakan di sini adalah yang pertama dandang untuk merebus kacang hijau, kompor, sendok, jarum untuk memberi lubang pada plastik pembungkus tempe kacang hijau, mangkok kecil, dan juga plastik. Terus bahan yang kita gunakan di sini adalah yang pertama biji kacang hijau, ragi tempe, dan air. Cara pembuatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram, dicuci bersih, diambil kacang hijau yang berkualitas baiknya saja. Lalu direndam selama 8 jam dan direbus selama 10 menit. Dikupas kulitnya. Usahakan jangan dikupas semua kulitnya ya, biar ciri khas kacang hijaunya masih ada. Lalu dikukus selama 10 menit. Lalu didinginkan menggunakan wadah yang bersih dan tidak boleh disentuh menggunakan tangan, biar terbebas dari bakteri. Ditambahkan setengah sendok teh ragi atau 1/4 sendok makan. Dicampur hingga merata. Dimasukkan ke dalam plastik. Jangan lupa plastiknya dilubangi biar oksigen tetap masuk. Proses fermentasi kacang hijau berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Yang berikutnya adalah hasil. Ini merupakan gambar hasil tempe yang terbuat dari kacang hijau. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan tempe. Yang pertama, oksigen. Oksigen sangatlah dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Aliran udara yang terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Oleh karena itu, apabila digunakan kantong plastik sebagai bahan pembungkus tempe, maka sebaiknya pada kantong tersebut diberi lubang dengan jarak antara lubangnya, yaitu sekitar 2 cm. Yang kedua, air. Uap air yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan kapang. Yang ketiga, suhu. Kita ketahui bahwa kapang tempe digolongkan ke dalam mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh dalam suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, maka pada waktu pemeraman sebaiknya suhu ruangan diperhatikan.
Lalu, keaktifan laru. Laru yang disimpan pada suatu periode tertentu atau yang disimpan dalam waktu yang lama akan berkurang keaktifannya. Karena itu, pada pembuatan tempe sebaiknya digunakan laru yang belum terlalu lama disimpan agar dalam pembuatan tempe tidak mengalami kegagalan. Kriteria hasil akhir dari proses fermentasi tempe yang benar. Yang pertama itu warnanya putih atau putih keabu-abuan, terus tekstur kompak, padat dan lunak, lalu aromanya khas tempe, dan tempe tidak hancur. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa kacang hijau dapat dibuat menjadi produk tempe melalui proses fermentasi. Lalu, kacang hijau dibuat menjadi produk tempe melalui fermentasi harus diperlakukan lebih tepat untuk menghindari terbentuknya aroma yang busuk. Yang ketiga, faktor penyebab tidak berhasilnya tempe yang dibuat adalah kesterilan alat yang digunakan, peragian yang tidak merata, kurangnya aerasi pada saat pembungkusan, dan juga peragian dilakukan dengan cara sambil berbicara. Ternyata, ketika kita membuat tempe tidak boleh berbicara banyak. Yang keempat, faktor keberhasilan fermentasi sangat ditentukan oleh jenis bahan pangan atau substrat. Demikian pula dengan macam mikrobanya. Yang perlu dimiliki mikroba adalah harus mampu tumbuh pada substrat dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya.